Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini, Miss Eka akan memberikan pembahasan tugas tema 2 subtema 1 tentang ciri-ciri khusus tumbuhan. Kalian simak baik-baik ya, kemudian kalian koreksi apakah pekerjaan kalian kemarin ada yang salah atau sudah benar semua. Silakan disimak video penjelasan dari Miss Eka ya. Miss Eka tampilkan kembali soal-soal tugas pada tema 2 subtema 1. Nah, soalnya adalah 1. Apa perbedaan ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus makhluk hidup? 2. Mengapa tumbuhan harus beradaptasi? 3. Sebutkan ciri-ciri tumbuhan hidrofit dan xerofit serta sebutkan satu contoh tumbuhannya. 4. Tuliskan 2 tanaman yang beradaptasi agar dapat berkembang biak. 5. Sebutkan masing-masing 2 tumbuhan yang melindungi diri dengan menghasilkan getah dan duri. Jadi artinya kalian menyebutkan yang getah apa saja, yang duri apa saja, gitu ya. Nomor 1, apa perbedaan ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus makhluk hidup? Nah, Miss Eka kemarin sudah menjelaskan kepada kalian bahwa ada ciri-ciri umum makhluk hidup dan ada ciri-ciri khusus makhluk hidup. Jadi, ciri-ciri umum makhluk hidup artinya ciri-ciri itu dimiliki oleh semua makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Nah, ciri-cirinya umum itu apa saja? Yaitu contohnya tumbuh. Tumbuh artinya dia bertambah besar, bertambah tinggi, bertambah berat, itu termasuk tumbuh. Kemudian berkembang biak. Jadi kok berkembang biak berarti memperbanyak dirinya. Jadi indukan ketemu indukan, nanti akan menghasilkan anakan, ya. Memperoleh makanan, ya, baik itu tumbuhan, hewan, dan manusia pasti memerlukan makanan. Oke. Kemudian beradaptasi. Makhluk hidup tuh pasti beradaptasi. Kalau tidak, dia akan mati. Kemudian, menanggapi rangsangan ini seperti contohnya kalau kalian menyentuh daun putri malu. Daun itu akan menguncup, artinya dia itu peka terhadap rangsangan kita berupa sentuhan. Ya, sama seperti kalian. Kalau dicubit, pasti kalian bilang, "Au, sakit." Nah, itu artinya tandanya kalian menanggapi rangsangan berupa jeritan. Ngerti ya? Kemudian mengeluarkan zat sisa. Miss Eka yakin kalian pernah ke toilet. Itu tandanya kalian mengeluarkan zat sisa. Zat sisa apa? Zat sisa yang kalian telah makan, kemudian zat sisanya kalian buang. Oke ya. Begitu juga kita mengeluarkan karbon dioksida. Itu tandanya karbon dioksida juga termasuk zat sisa yang harus kita keluarkan dari tubuh kita. Kalau tidak kita keluarkan bagaimana? Itu akan meracuni tubuh kita. Nanti kita bisa saja jadi mati deh. Ya. Kemudian kalau ciri-ciri khusus apa sih? Jadi ciri-ciri khusus namanya juga khusus. Jadi ciri-ciri yang hanya dimiliki oleh makhluk hidup tertentu untuk tujuan tertentu. Biasanya untuk tujuan beradaptasi terhadap lingkungan, terhadap makanannya, terhadap pemangsanya, ya. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa tumbuhan harus beradaptasi? Ya, tumbuhan beradaptasi tujuannya untuk dia mempertahankan hidupnya. Kalau dia tidak bisa beradaptasi, Miss Eka yakin dia akan mati. Contohnya, kalian pernah membayangkan nggak kalau teratai yang hidup di air itu, kalian tanam di gurun? Kira-kira hidup nggak dia? Tidak kan? Iya, karena dia tidak bisa beradaptasi terhadap lingkungan yang panas. Karena habitat dari tumbuhan kaktus adalah air. Dengan air pun dia juga beradaptasi. Contohnya, teratai itu dia mempunyai lapisan lilin atau lignin di permukaan daunnya.
sehingga air yang ada di dalam kolam itu tidak meresap ke dalam tubuh si teratai, sehingga si teratai tidak busuk daunnya. Gitu ya, paham ya? Tujuannya adalah untuk dapat tetap hidup. Yang ketiga, pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri tumbuhan hidrofit dan xerofit, serta sebutkan masing-masing satu contoh tumbuhannya. Jadi, tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Ciri-ciri umumnya biasanya memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Daunnya berlapis lilin agar tidak busuk. Batangnya berongga, tentunya untuk menyimpan udara atau oksigen. Akarnya lebat agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Nah, contoh tumbuhannya apa? Contoh tumbuhannya bisa teratai dan enceng gondok. Kemudian ciri-ciri dari xerofit atau tumbuhan yang hidup di tempat panas. Daunnya biasanya diubah menjadi duri atau bahkan daunnya berubah ukurannya menjadi lebih kecil. Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Kalau si teratai tadi hidup di air, dia mempercepat penguapan. Kalau si tumbuhan xerofit, dia mengurangi penguapan. Jadi dia harus berhemat-hemat air. Kemudian, batangnya berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Kemudian, memiliki jaringan spons untuk menyimpan air. Akarnya serabut panjang untuk mencari sumber air. Contohnya apa? Kaktus atau kaktus. Oke ya. Pertanyaan yang keempat, tuliskan 2 tumbuhan yang beradaptasi agar dapat berkembang biak. Jadi Miss Eka ngambilnya 2 aja, mungkin kalian bisa lebih ya. Jadi contohnya adalah Rafflesia arnoldi. Dia mengeluarkan bau yang busuk untuk menarik perhatian serangga untuk mendekat dan membantu penyerbukan. Nah, penyerbukan inilah yang akan nanti menghasilkan benih-benih baru atau calon individu baru. Yang kedua adalah mawar. Mawar ini mempunyai mahkota yang merah merekah atau bisa saja pink merekah, kuning merekah gitu ya. Sehingga warna-warna yang cerah dari mahkota ini mengundang pandangan si serangga untuk datang. Oke ya. Kemudian si mawar ini juga mempunyai nektar atau madu yang tercium oleh serangga, sehingga dia akan datang untuk menghisap si nektar tadi. Tanpa disengaja kakinya akan menyentuh si serbuk sari, ya, yang akan tidak sengaja dijatuhkan ke kepala putik. Terjadilah penyerbukan. Pertanyaan yang kelima, sebutkan masing-masing 2 tumbuhan yang melindungi diri dengan menghasilkan getah dan duri. Jadi, yang getah kalian sebutkan 2, yang duri kalian sebutkan 2. Nah, jawabannya itu bisa saja kalian tulis persis seperti Miss Eka, atau juga kalian bisa menyebutkan yang lain, asalkan itu memang benar, ya. Nah, contohnya tumbuhan yang bergetah untuk melindungi dirinya adalah nangka, karet, sawo, pepaya. Itu biasanya memiliki getah untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Kemudian duri. Duri ini tujuannya juga sama, melindungi diri dari pemangsanya. Contohnya apa? Ada kaktus, salak, durian, mawar, dan lain-lain yang memiliki duri. Eka yakin kalian tahu tumbuhan-tumbuhan apa yang memiliki duri. Demikianlah anak-anak, video pembahasan tugas tema 2 subtema 1 tentang pernafasan hewan dan manusia. Miss Eka harap video ini bisa membantu kalian untuk memberikan pembahasan tugas yang sudah kalian kerjakan. Nah, Miss Eka harap kalian mengikuti pelajaran dengan baik, selalu menjaga kondisi kalian, makan makanan yang sehat agar terhindar dari sakit. Dan kurangi main game. Kalian
Miss Eka perbolehkan main game di luar jam pelajaran. Artinya, kalau kalian sudah mengerjakan tugas dan di atas jam 2 siang, Miss Eka izinkan kalian main game. Miss Eka tidak mengizinkan kalian kalau masih dalam proses pembelajaran kalian main game. Miss Eka akan tetap mengawasi kalian. Miss Eka harap kalian tetap fokus belajar selama jam-jam pelajaran. Supaya kalian bisa mengerti materi-materi apa yang telah dipelajari dan tidak ketinggalan. Nah, cukup sekian ya nasihat Miss Eka dan video pembelajaran Miss Eka. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya.